Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Bayi Bajang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Pak Jainul sudah membuka rolling door kiosnya dengan suara gemerincing yang memecah keheningan pasar Legi. Uap hangat dari segelas kopi yang baru saja diletakkan Bu Wati di sudut meja kasir mengepul pelan. Sementara deretan karung beras, tepung dan gula pasir sudah tertata rapi jauh sebelum pedagang lain bahkan sempat membuka mata. Pasar Legi memang baru benar-benar hidup ketika matahari naik sejengkal. Namun kios tembakau milik Pak Jainul sudah riuh lebih awal. Satu persatu ibu rumah tangga dari desa Waru dan desa-desa tetangga berdatangan membawa tas belanja dan daftar kebutuhan yang panjang. Pak Jainul, beras 5 kg, minyak 2 liter, kalau bisa yang kemasan baru ya Pak, ujar Bu Sarmi, salah satu pelanggan setia yang hampir setiap pagi mampir ke kios itu. Pak Jainul tersenyum. Tangannya bergerak cekatan mengambil beras dari karung yang sudah ia timbang sejak subuh. Sudah saya sisihkan dari tadi, Bu. Tahu saja kalau saya sudah siapkan yang terbaik. Bu Sarmi tertawa kecil, lalu meletakkan uang di meja kasir dengan gaya santai orang yang sudah bertahun-tahun menjadi pelanggan. Di sebelahnya Bu Darsi sudah antri dengan keranjang belanja penuh, dan di belakang Bu Darsi 3 orang lagi menunggu giliran tanpa tanda-tanda keberatan. Begitulah pagi demi pagi berlalu di kios Pak Jainul. Tidak ada yang perlu dipertanyakan mengapa kios itu selalu penuh, sementara kios tembakau lain di baris yang sama hanya menunggu pembeli dengan tatapan kosong ke arah lorong pasar yang lengang. Bu Wati bergerak di antara tumpukan barang dengan luas. Sesekali ia mencatat pesanan, tidak jarang ia menjawab pertanyaan harga dari pembeli baru yang belum pernah ke sana sebelumnya. Ibu baru pertama kali ke sini? Tanya Bu Wati kepada seorang perempuan muda yang tampak celingukan memperhatikan deretan harga yang tertempel di papan kayu. Perempuan muda itu mengangguk. Iya Bu, saya baru pindah ke desa Waru 2 minggu lalu. Kata tetangga rumah, kalau mau belanja sembako murah ya ke sini. Betul itu. Bu Wati tersenyum sambil menuliskan angka di secari kertas. Di sini harganya memang kami tekan sekecil mungkin. Nggak enak rasanya kalau ambil untung terlalu banyak dari tetangga sendiri. Kalimat itu bukan sekedar basa-basi. Warga desa Waru sudah hafal betul bagaimana Pak Jainul dan Bu Wati menjalankan kios mereka. Harga beras di kios Pak Jainul bisa lebih murah 200 hingga 300 rupiah per kilogram dibanding dengan kios lain. Minyak goreng, tepung, gula bahkan bumbu dapur semuanya dijual dengan selisih harga yang membuat warga tidak perlu berpikir 2 kali untuk memilih kemana mereka akan belanja. Pak Jainul sendiri tidak pernah duduk diam. Di balik meja kasir sesekali ia berdiri di depan kios menyapa setiap orang yang lewat, baik yang mampir maupun yang sekedar numpang jalan. Kang Ridwan, jarang kelihatan belakangan ini, sibuk, tegur Pak Jainul kepada seorang pria parubaya yang lewat di depan kiosnya. Kang Ridwan menghentikan langkah, lalu mendekat dengan senyum lelah di wajahnya. Iya Pak Jainul, lagi banyak pikiran. Sawah musim ini hasilnya kurang bagus. Pak Jainul mengangguk pelan. Sebentar ia masuk ke dalam kios, lalu keluar lagi membawa sebungkus rokok dan menyerahkannya kepada Kang Ridwan. Simpan ini dulu. Kalau butuh apa-apa bilang saja ke saya. Jangan sungkan. Kang Ridwan menerima bungkusan itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Pak Jainul ini selalu saja begini. Saya jadi nggak enak. Nggak enak kenapa? Tetangga ya harus saling bantu. Pak Jainul menepuk bahu Kang Ridwan pelan. Sekali lagi terima kasih atas rokoknya Pak. Semoga warungnya semakin laris dan sukses, ucap Kang Ridwan sambil sedikit membungkuk. Alah iya, jangan sungkan kalau butuh apa-apa datang saja. Kios saya terbuka untuk semua orang.
Pak Jainul menjawab sambil tersenyum ramah. Pemandangan seperti itu bukan hal yang langka di sekitar kios Pak Jainul. Ada yang datang untuk belanja, ada yang datang hanya untuk bercerita tentang kesulitan hidup, dan hampir tidak pernah ada yang pulang dengan tangan kosong atau hati yang lebih berat dari saat mereka datang. Bu Jamila, salah satu tetangga Pak Jainul yang pagi itu kebetulan berbelanja di kios, menatap Pak Jainul dengan tatapan bangga. Bagaimana tidak? Di saat semua toko menolak kehadiran warga yang kesusahan, kios Pak Jainul justru terbuka lebar bagi siapa saja yang membutuhkannya. Waktu terus berlalu, matahari merangkak semakin naik. Sinar kuning dari matahari mulai memanggang atap seng pasar dan pedagang lain memilih duduk mengipasi diri. Pak Jainul masih melayani pembeli dengan wajah yang sama seperti di pagi hari. Tidak ada tanda-tanda kelelahan yang ia perlihatkan. Tidak ada nada ketus yang keluar dari mulutnya, meski pembeli kadang menawar hingga harga yang hampir tidak masuk akal. "Pak, ini kecapnya bisa lebih murah lagi nggak? Uang saya pas-pasan," ujar seorang ibu tua yang memegang sebotol kecap dengan kedua tangan. Pak Jainul menatap botol kecap itu sebentar, lalu menatap wajah ibu itu. "Sudah, ambil saja. Bayarnya kapan-kapan kalau ada rezeki." Ibu itu tampak terkejut. Bibirnya bergetar sebentar sebelum akhirnya mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil berjalan menjauh. Bu Ati yang melihat kejadian itu dari balik tumpukan kardus hanya tersenyum tanpa berkomentar. Ia sudah terlalu sering menyaksikan hal serupa. Tanpa terasa, matahari mulai bersembunyi di balik bukit. Sinar jingga menyebar di langit desa. Sebagian besar kios di Pasar Legi sudah tutup rapat. Sementara kios Pak Jainul baru benar-benar sepi dari pembeli. Pak Jainul dan Bu Ati segera membereskan barang bersama, menghitung sisa stok, dan menyiapkan daftar barang yang perlu diisi ulang keesokan harinya. "Hari ini lumayan, Pak," kata Bu Ati sambil menutup buku catatannya. "Alhamdulillah." Pak Jainul menarik kursi dan duduk sejenak, memandang ke arah lorong pasar yang kini sudah lengang. "Semoga besok lebih baik lagi." Bu Ati mengangguk lalu mulai menutup karung-karung yang masih tersisa. Di luar langit mulai berubah warna. Pak Jainul, Bu Ati, dan pedagang-pedagang lain satu persatu meninggalkan pasar dengan wajah lelah namun puas. Desa Waru dulu hanyalah sebuah desa kecil yang masih jauh dari hiruk-pikuk kota. Kondisi ekonomi warga pada masa itu masih sangat kecil, termasuk Pak Jainul. Ia paham betul soal kondisi ekonomi di desanya, karena ia sendiri pernah merasakan bagaimana rasanya berangkat kerja dengan perut yang hanya terisi setengah, pulang dengan punggung yang nyeri, lalu tidur dengan pikiran penuh angka hutang yang belum terbayar. 7 tahun silam, nama Pak Jainul di Pasar Legi bukan dikenal sebagai pemilik kios, melainkan sebagai kuli panggul yang siap mengangkat barang bawaan siapa saja dengan upah seadanya. Dari subuh hingga matahari condong ke barat, tubuhnya yang kurus itu hilir mudik di antara lapak-lapak pedagang, memikul karung beras, galon air, dan peti sayur dengan tali tambang yang sudah usang. "Jainul, angkat dulu barang saya ke truk, cepat, keburu siang," perintah seorang pedagang besar yang berdiri di depan lapaknya dengan tangan terlipat di dada. Pak Jainul mengangguk tanpa banyak bicara. Ia mengangkat 2 karung sekaligus, melangkah pelan namun pasti ke arah truk yang terparkir di ujung lorong pasar. Sementara Bu Ati tidak kalah keras hidupnya. Perempuan itu ikut bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah juragan kaya, menerima upah harian yang hampir tidak cukup untuk menutup kebutuhan 2 orang. Pagi mencuci di rumah Bu Haji Fatimah, siang menyetrika di rumah Pak Lurah, sore baru pulang dengan telapak tangan yang merah dan lecet. Malam hari ketika tetangga lain sudah duduk santai di teras rumah, Pak Jainul dan Bu Ati masih duduk berhadapan dengan ruang tengah yang lampunya remang, menghitung uang receh di atas meja dengan wajah yang sama-sama tegang. "Masih kurang 40.000, Pak. Besok Pak Darmo pasti datang lagi," kata Bu Ati dengan suara yang dijaga agar tidak terdengar gemetar. Pak Jainul mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Bilang saja, aku sedang gak ada. Kamu minta waktu seminggu lagi." "Sudah 3 kali minta waktu, Pak. Beliau gak akan mau lagi." Pak Darmo adalah rentenir yang paling ditakuti di desa Waru. Dia tidak pernah berteriak atau mengancam secara kasar. Cukup berdiri di depan pintu dengan senyum tipis yang lebih menakutkan dari amarah sekalipun.
Setiap kali pria itu datang, Bu Wati selalu merasa dadanya sesak, bahkan sebelum ketukan pertama terdengar di pintu. Keadaan itu berlangsung hampir 3 tahun. 3 tahun Pak Jainul dan Bu Wati hidup di antara harapan dan tekanan, menyisihkan setiap lembar uang yang mereka punya untuk melunasi hutang yang bunganya tumbuh lebih cepat dari kemampuan mereka membayar. Perubahan mulai terasa ketika Pak Jainul nekat mengajukan pinjaman ke koperasi desa untuk membuka lapak kecil di sudut pasar Legi. Bukan kios besar seperti sekarang. Hanya sepetak ruang dengan atap seng dan beberapa karung beras yang disusun seadanya. Bu Wati yang mengelola, sementara Pak Jainul tetap bekerja sebagai kuli panggul sambil membantu berjualan di sela waktu istirahatnya. "Orang-orang gak akan beli di lapak kita, Pak. Lapak kita terlalu kecil," ujar Bu Wati pada hari pertama mereka buka, memandang ke sekeliling dengan tatapan ragu. "Biarlah kecil dulu, yang penting mulai," jawab Pak Jainul sambil menata karung-karung itu dengan tangan sendiri. Dari lapak kecil itu entah bagaimana rezeki datang dengan cara yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan. Dalam hitungan bulan lapak itu sudah punya pembeli tetap. Setahun kemudian mereka menyewa kios yang lebih besar. 2 tahun berlalu hutang ke koperasi lunas. Hutang ke Pak Darmo selesai dan Pak Jainul di pasar Legi bergeser dari kuli panggul menjadi pemilik kios sembako terbesar seperti sekarang. Warga desa Waru menyebut itu sebagai buah dari kerja keras dan kesabaran. Banyak yang menjadikannya contoh bahwa orang susah pun bisa berubah nasib asal tidak menyerah. Pak Jainul sendiri tidak pernah membantah anggapan itu. Ia hanya tersenyum setiap kali ada yang memujinya, lalu mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Akan tetapi di balik cerita sukses yang membuat banyak orang kagum, ada satu hal yang membuat warga desa lebih memilih berputar jauh dibanding melewati rumah Pak Jainul pada malam hari. Beberapa warga yang pernah melewati rumah itu selalu melihat sosok anak kecil bermain di teras rumah Pak Jainul dengan wajah menyeramkan. Malam itu Pak Jono, ketua RT, baru saja pulang dari undangan pernikahan di desa sebelah. Rasa kantuk yang luar biasa serta rasa lelah yang menggerogoti tubuhnya membuat Pak Jono nekat melewati rumah Pak Jainul. Udara malam itu terasa begitu dingin. Angin berembus kencang, awan hitam menggantung rendah. Suara deru motor tua Pak Jono menggema di jalanan setapak desa Waru. Asap putih keluar dari knalpot yang berkarat. Dari kejauhan sesosok anak kecil terlihat bermain dengan bahagia. Ia berlari dengan riang layaknya anak kecil pada umumnya. Ya Allah, kenapa harus malam ini?" ucap Pak Jono saat motor yang ia kendarai mendadak mati mesin. Dengan terpaksa Pak Jono menuntun motor tuanya melewati jalanan desa yang sepi. Langkahnya pelan, wajahnya menunduk, seperti menghindari kontak mata dengan sosok anak kecil yang ada di teras rumah Pak Jainul. Ketika Pak Jono melirik ke arah rumah Pak Jainul, tubuhnya mendadak kaku, matanya melebar sempurna melihat sosok yang ada di hadapannya. Anak laki-laki yang semula terlihat biasa kini berubah begitu menyeramkan. Wajahnya penuh darah, beberapa luka menganga di sekitar wajahnya, ratusan bahkan ribuan belatung menggeliat di antara luka-luka yang ada di wajahnya. Pak Jono yang ketakutan segera berlari meninggalkan tempat itu. Suara teriakannya memecah keningan malam. Kabar itu sampai ke telinga warga desa Waru bukan lewat pengumuman resmi, melainkan dari mulut ke mulut yang bergerak lebih cepat dari angin sore. Pak Jainul dan Bu Wati kecelakaan di jalan lintas kabupaten 12 km dari batas desa. Sore itu pasar sudah tutup. Beberapa pedagang yang baru selesai membereskan lapak mendengar kabar itu dari seorang pengendara motor yang melintas dengan wajah pucat dan suara tergesa. Dalam hitungan menit, lorong-lorong pasar Legi yang tadi lengang kembali riuh oleh orang-orang yang berhenti dan saling bertanya. "Bener itu, Pak Jainul kecelakaan?" tanya Bu Sarmi kepada siapa saja yang lewat di depannya. Tidak ada yang menjawab dengan pasti. Semua masih berupa potongan cerita yang belum utuh. Ustadz Rahmat yang kebetulan masih berada di kios milik temannya langsung bangkit ketika mendengar kabar itu. Beliau meminta seseorang mengantarnya ke lokasi kejadian tanpa menunggu terlalu lama. Pak Jono, ketua RT yang tinggal tidak jauh dari pasar, bergabung tidak lama kemudian setelah istrinya berlari menyampaikan kabar kepadanya.
Di jalan lintas kabupaten itu, sebuah truk pengangkut pasir berhenti miring di bahu jalan. Bagian depannya penyok. Beberapa meter di depan truk, sebuah sepeda motor tergeletak dengan posisi melintang. Rodanya masih berputar pelan. Warga yang lebih dulu tiba sudah membentuk kerumunan di pinggir jalan. Sebagian menutup mulut dengan tangan, sebagian hanya berdiri diam dengan wajah yang tidak tahu harus membentuk ekspresi apa. Bu Wati ditemukan tidak jauh dari sepeda motor itu. Tubuhnya sudah tidak bergerak sejak sebelum pertolongan pertama datang. Warga yang mencoba mendekatinya langsung diminta mundur oleh seorang pria yang mengaku sebagai mantan tenaga medis dan kebetulan melintas di jalan itu. Pria itu memeriksa sebentar, lalu berdiri dengan wajah yang sudah menjawab pertanyaan semua orang di sana sebelum ia mengucapkan sepatah kata pun. Pak Jainul ditemukan beberapa meter lebih jauh. Tersadar di tepi selokan kering dengan luka di kepala dan dada, ia masih bernafas. Nafasnya pendek dan tidak teratur, tapi masih ada. Dua orang saksi mata yang kebetulan melintas dengan mobil memutuskan untuk tidak menunggu ambulan dan langsung membawa Pak Jainul ke rumah sakit kabupaten dengan kendaraan mereka sendiri. Ustadz Rahmat dan Pak Jono tiba di rumah sakit kurang dari 1 jam setelah kejadian. Lorong unit gawat darurat berbau obat dan terasa dingin. Seorang perawat menyampaikan bahwa kondisi Pak Jainul stabil untuk sementara, meski dokter belum bisa memastikan apapun sebelum pemeriksaan selesai. Mereka menunggu di luar ruangan dengan 2 orang warga lain yang ikut mengantar. Tidak banyak yang dibicarakan. Pak Jono sesekali memeriksa ponselnya, membaca pesan-pesan dari warga desa yang menanyakan kabar. Ustadz Rahmat duduk dengan punggung tegak dan mulut yang bergerak pelan, membaca doa dalam hati. Pintu ruangan terbuka ketika seorang perawat keluar dan menyampaikan bahwa Pak Jainul sudah sadar dan meminta bertemu dengan orang-orang yang mengantarnya. Ruangan kecil itu hanya bercahaya putih. Pak Jainul berbaring dengan perban melingkar di kepalanya dan selang infus menempel di punggung tangannya. Wajahnya pucat, matanya terbuka setengah, tapi tatapannya langsung mengarah ke Ustadz Rahmat begitu pintu dibuka. "Ustadz," suaranya serak dan rendah. "Bu Wati bagaimana?" Ustadz Rahmat mendekat dan duduk di kursi yang ada di sisi ranjang. Beliau tidak langsung menjawab, hanya meletakkan tangannya di atas tangan Pak Jainul dengan pelan. Pak Jainul menutup matanya sebentar. Ketika membuka lagi, ada sesuatu di wajahnya yang berbeda dari sebelum matanya terpejam. Seperti orang yang baru saja menerima sesuatu yang sudah lama ia takutkan. "Innalillahi," ucapnya pelan. Bukan pertanyaan, bukan pernyataan yang membutuhkan konfirmasi. Ia sudah tahu. Pak Jono berdiri di dekat pintu dengan tangan terlipat di depan dada. 2 warga lainnya memilih diam di sudut ruangan, merasa bahwa momen itu bukan milik mereka untuk dimasuki terlalu dalam. Beberapa saat berlalu dalam diam. Pak Jainul memandang langit-langit ruangan. Bibirnya bergerak sebentar sebelum akhirnya ia memalingkan wajah ke arah Ustadz Rahmat. "Ustadz, saya ingin mengaku sesuatu." Suaranya lebih rendah dari sebelumnya, tapi cukup jelas terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Ustadz Rahmat tidak bergerak. "Silakan Pak Jainul, saya mendengarkan." Pak Jainul menelan ludah, tangannya menggenggam ujung selimut tipis yang menutupi tubuhnya. "Kekayaan saya, kios saya, semua yang saya punya selama ini bukan hanya dari kerja keras." Pak Jono yang tadinya berdiri diam mulai mendekat 1 langkah tanpa suara. "Saya dan Bu Wati melakukan pesugihan." Kalimat itu keluar dengan nada yang sama seperti orang melaporkan sesuatu yang sudah terlalu lama disimpan. Tidak dramatis, tidak bergetar. Justru itu yang membuat ruangan terasa lebih berat dari sebelumnya. Ustadz Rahmat menarik nafas perlahan. "Pesugihan apa Pak Jainul?" Pak Jainul tidak langsung menjawab. Matanya beralih ke arah jendela kecil di sisi kanan ruangan, memandang langit yang sudah mulai gelap di luar. "Bayi Bajang, kami memanggil arwah anak kami sendiri." Tidak ada suara dari sudut manapun di ruangan itu. 2 warga yang berdiri di dekat pintu saling pandang sebentar, lalu sama-sama mengalihkan pandangan ke lantai. Pak Jono membuka mulut, kemudian menutupnya lagi. Ia tidak tahu pertanyaan mana yang harus diucapkan lebih dulu dari semua pertanyaan yang tiba-tiba berdesekan di kepalanya.
Ustadz Rahmat yang akhirnya bicara, suaranya tetap tenang meski wajahnya sudah tidak lagi sedatar tadi. Pak Jainul, ini pengakuan yang berat. Apakah Bapak menyadari sepenuhnya apa yang Bapak sampaikan? Saya sadar Ustadz. Pak Jainul menoleh kembali ke arah Ustadz Rahmat. Itulah kenapa hari ini kami pergi. Kami hendak ke dukun yang dulu membantu kami. Kami ingin menghentikan semuanya. Ruangan itu kembali senyap. Di luar suara langkah kaki perawat terdengar melintas di lorong, menjauh, lalu lenyap. Pak Jainul menutup matanya sebentar. Dan ketika membuka lagi, nafasnya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Belum sempat sampai. Kecelakaan itu terjadi sebelum kita tiba. Ruangan itu tidak berubah. Cahayanya tetap putih. Udaranya tetap dingin dan jarum jam di dinding terus bergerak dengan ritme yang tidak peduli pada apapun yang sedang terjadi di bawahnya. Yang berubah hanyalah suasananya. Setelah kalimat terakhir, Pak Jainul menggantung di udara, tidak ada seorang pun yang merasa perlu mengisi keheningan itu dengan cepat. Ustadz Rahmat yang akhirnya bicara lebih dulu. Beliau tidak bertanya soal bagaimana atau mengapa, beliau hanya duduk lebih tegak dan memandang Pak Jainul dengan tenang. Ceritakan dari awal Pak Jainul, selagi Bapak masih kuat. Pak Jainul membuka mata, pandangannya menyapu langit-langit ruangan sebentar, seperti orang yang sedang menyusun sesuatu yang sudah lama terkubur sebelum membawanya kembali ke permukaan. Waktu itu kami sudah hampir tidak punya apa-apa Ustadz. Suaranya pelan tapi stabil. Hutang menumpuk, pekerjaan tidak cukup, dan kami tidak tahu harus kemana lagi. Ada seseorang yang mengenalkan kami kepada dukun itu. Beliau bilang ada cara untuk mengubah keadaan. Pak Jono mendekat satu langkah lagi, berdiri di sisi kiri ranjang. Dukun dari mana Pak? Dari kota sebelah. Orang tidak banyak yang tahu beliau. Kami pun tidak langsung percaya waktu pertama kali mendengarnya. Pak Jainul berhenti sebentar menelan ludah. Tapi waktu itu kami sudah tidak punya pilihan yang terasa masuk akal. Ustadz Rahmat tidak menyela. Beliau membiarkan Pak Jainul melanjutkan dengan ritmenya sendiri. Dukun itu bilang, arwah anak yang meninggal sebelum lahir bisa dipanggil untuk membantu pemiliknya mendapatkan rezeki. Syaratnya anak itu harus dimakamkan di tanah milik sendiri, bukan di pemakaman umum. Pak Jainul menutup matanya sebentar. Itu kenapa kami makamkan anak kami di belakang rumah. Dua warga yang berdiri di sudut ruangan saling lirik. Salah satu dari mereka, Hasan, memegang lengan temannya tanpa sadar. Setelah itu bagaimana Pak? Tanya Pak Jono. Setelah itu rezeki datang, cepat sekali. Nada Pak Jainul tidak terdengar seperti orang yang bangga. Lebih mirip orang yang baru menyadari bahwa semua yang pernah ia anggap keberuntungan ternyata adalah beban yang selama ini ia pikul tanpa benar-benar menghitungnya. Lapak kami ramai, barang kami laku, hutang lunas satu persatu. Kami pikir semuanya akan baik-baik saja. Ustadz Rahmat mengatupkan kedua tangan di depan dada. Lalu kapan semuanya mulai berubah? Pak Jainul membuka mata dan menatap Ustadz Rahmat. Ada sesuatu di tatapannya yang terlihat seperti kelelahan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Setahun setelah kios kami besar, dukun itu datang sendiri ke rumah kami. Beliau bilang, arwah anak kami mulai meminta bayaran. Pak Jainul berhenti, jarinya menggenggam ujung selimut lebih erat. Beliau minta tumbal nyawa. Ruangan itu kembali senyap, suara mesin pendingin ruangan terdengar berdengung pelan di sudut atas dan tiba-tiba terasa lebih keras dari sebelumnya. Tumbal siapa? Pak Jono bertanya dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Beliau tidak menyebutkan nama. Beliau hanya bilang kalau kami tidak mau memberikan tumbal, arwah anak kami akan mengambil sendiri apa yang ia mau. Pak Jainul menggerakkan tangannya pelan di atas selimut. Kami tidak mau, kami tidak mungkin mau. Ustadz Rahmat menarik nafas panjang. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Gangguan mulai datang. Pak Jainul memejamkan mata, bibirnya mengatup sebentar sebelum melanjutkan. Bu Ati mulai sering sakit tanpa sebab yang jelas. Beberapa kali pingsan di kios. Dokter tidak menemukan apa-apa setiap kali kami periksa. Saya sendiri mulai sering mimpi buruk. Mimpi yang sama terus berulang setiap malam.
Mimpi apa? Tanya Hasan dari sudut ruangan, suaranya nyaris tidak terdengar. Pak Jainul tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah jendela kecil di sisinya, ke langit yang kini sudah gelap sepenuhnya. Mimpi melihat anak kami berdiri di ujung ranjang, wajahnya penuh darah, tangannya mengulur ke arah saya, seperti meminta sesuatu yang tidak bisa saya berikan. Tidak ada yang bergerak di ruangan itu. Pak Jono yang biasanya tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita seperti ini, merasa punggungnya dingin tanpa alasan yang bisa ia jelaskan secara masuk akal. Pak Jainul memalingkan wajah kembali ke arah Ustadz Rahmat. Kami sadar kami telah berbuat salah, Ustadz. Kami tidak seharusnya melakukan itu dari awal. Kami tahu, tapi waktu itu kami tidak berpikir sejauh ini. Ustadz Rahmat mengangguk pelan tidak menyela. 2 bulan lalu Bu Wati yang akhirnya memutuskan. Ia bilang kita harus mengakhiri ini, apapun caranya. Kami kembali mencari dukun itu untuk minta bantuan menghentikan pesugihan. Beliau mau membantu tapi minta kami datang langsung ke tempatnya. Hari ini kami pergi untuk itu. Pak Jono mengusap wajahnya dengan satu tangan. Dan kecelakaan terjadi di tengah jalan. Iya. Pak Jainul hanya menjawab dengan satu kata itu. Ustadz Rahmat duduk diam beberapa saat ketika beliau bicara. Suaranya tetap tenang, tapi ada bobot di baliknya yang terasa berbeda dari sebelumnya. Pak Jainul, Allah itu Maha Pengampun. Selagi nyawa masih ada, pintu taubat belum tertutup. Bapak mengaku ini adalah langkah yang benar. Sudut mata Pak Jainul terlihat basah. Ia tidak menangis dengan suara, hanya ada garis air yang turun pelan di sisi wajahnya yang pucat. Saya hanya menyesal Bu Wati tidak sempat ikut mengaku, Ustadz. Suaranya pecah di kalimat terakhir itu. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. Saya yang mengajaknya masuk ke dalam ini. Saya yang membujuknya waktu itu. Ustadz Rahmat meletakkan tangannya di bahu Pak Jainul dengan pelan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendoakan beliau dan memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Pak Jainul mengangguk lemah. Matanya kembali menatap langit-langit ruangan dan untuk beberapa saat tidak ada yang bicara. Suara mesin pendingin berdengung, jarum jam berdetak dan di luar jendela kecil, langit malam tergantung diam tanpa bintang. Hasan yang dari tadi berdiri di sudut ruangan akhirnya bergeser mendekati Pak Jono dan berbicara dengan suara yang hanya cukup terdengar oleh keduanya. Jadi sosok anak kecil yang selama ini warga lihat di depan rumah Pak Jainul itu memang benar adanya. Pak Jono tidak menjawab. Ia hanya menatap Pak Jainul yang berbaring di ranjang dengan wajah yang terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Meski selang infus masih menempel di tangannya dan perban di kepalanya mulai menunjukkan bercak merah di satu sisi. Nafas Pak Jainul mulai tidak teratur. Tidak lama setelah Ustadz Rahmat selesai menuntunnya, membaca 2 kalimat syahadat, bibirnya bergerak mengikuti, pelan, dengan mata yang setengah terbuka dan tatapan yang sudah tidak benar-benar memandang apapun di ruangan. Sebelum nafasnya yang terakhir, Pak Jainul menggerakkan tangannya, meraba sisi ranjang, mencari tangan Ustadz Rahmat. Beliau menggenggamnya dengan cepat, membungkuk sedikit agar bisa mendengar apa yang ingin diucapkan. Ustadz, semua harta saya, kios, rumah, simpanan, serahkan ke jalan Allah. Saya tidak punya ahli waris. Tidak ada yang berhak selain untuk kebaikan. Ustadz Rahmat mengangguk. Saya dengar Pak Jainul, saya akan urus. Pak Jainul melepas genggamannya, tangannya jatuh pelan ke sisi tubuhnya dan beberapa menit setelah itu, dadanya tidak lagi bergerak. Pak Jono yang berdiri di sisi ranjang menundukkan kepala. Hasan dan satu warga lain yang menemani dari tadi mengucapkan innalillahi dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Ustadz Rahmat duduk diam sejenak, lalu bangkit dan meminta perawat masuk. Kabar kepergian Pak Jainul sampai ke Desa Waru lebih cepat dari perjalanan pulang Pak Jono dan Ustadz Rahmat. Ponsel Pak Jono berdering berulang kali di sepanjang perjalanan. Dari warga yang menanyakan kabar dan dari beberapa orang yang sudah mendengar dari mulut ke mulut bahwa Pak Jainul tidak terselamatkan. Sesampainya di desa, warga sudah bergerak tanpa perlu diminta. Beberapa perempuan menyiapkan air dan kain kafan, beberapa laki-laki membawa cangkul dan pergi ke pemakaman untuk menyiapkan liang. Tidak ada yang menunggu instruksi dari siapapun, semuanya bergerak dengan cara orang-orang yang sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Pak
"Pak Jono, jenazah Bu Wati bagaimana? Dimakamkan bersama hari ini juga?" tanya Kang Ridwan yang berdiri di depan musola kampung ketika Pak Jono baru turun dari kendaraan. "Iya, hari ini juga. Ustadz Rahmat sudah mengurus semua urusannya di sana." Pak Jono menyeka wajahnya dengan lengan baju. "Tolong bantu warga di pemakaman." Kang Ridwan mengangguk dan langsung berbalik ke arah pemakaman tanpa banyak bicara. Sore itu Pak Jainul dan Bu Wati dimakamkan berdampingan di pemakaman umum Desa Waru. Jauh dari belakang rumah mereka sendiri, Ustadz Rahmat yang memimpin sholat jenazah dan warga yang hadir jauh lebih banyak dari yang bisa ditampung di area pemakaman. Sebagian berdiri di luar pagar, sebagian lagi berdiri di jalan setapak yang menuju ke sana. Semua diam dengan kepala sedikit tertunduk. Bu Sarmi yang berdiri di barisan perempuan mengusap sudut matanya dengan ujung kerudungnya. Di sebelahnya, perempuan muda yang dulu pernah belanja untuk pertama kali di kios Pak Jainul berdiri dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan kesedihan, meski ia baru kenal pasangan itu tidak lama. "Orang baik, perginya cepat," kata Bu Sarmi pelan kepada perempuan di sebelahnya. Perempuan itu tidak menjawab, hanya mengangguk dengan mata yang masih menatap ke arah liang yang kini sudah mulai ditutup. 1 bulan berlalu dari hari itu, Ustadz Rahmat mengadakan pertemuan di musola kampung, mengundang Pak Jono, beberapa tokoh warga dan siapa saja yang ingin hadir. Ruangan musola yang biasanya hanya penuh sholat Jumat itu, malam itu terisi sampai ke serambinya. Ustadz Rahmat duduk di depan membuka pertemuan dengan membaca basmalah, lalu langsung masuk ke pokok pembicaraan. "Sebelum kepergiannya, Pak Jainul menitipkan semua hartanya kepada saya untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Ini bukan keputusan saya sendiri, ini amanat yang beliau sampaikan secara langsung dan disaksikan oleh Pak Jono dan 2 warga lain." Beliau memandang ke arah hadirin. "Malam ini kita perlu memutuskan bersama bagaimana amanat ini dijalankan." Ruangan itu tenang, tidak ada yang langsung berbicara. Pak Jono yang duduk di sisi kanan Ustadz Rahmat akhirnya membuka suara. "Saya mengusulkan rumah Pak Jainul dibongkar dan lahannya digunakan untuk membangun masjid dan madrasah. Desa kita sudah lama membutuhkan keduanya dan lahan itu cukup besar untuk menampung 2 bangunan sekaligus." "Saya setuju," kata seorang warga dari barisan tengah. "Selama ini anak-anak mengaji di teras rumah warga. Bergilir-gilir, kalau ada madrasah yang layak lebih baik." Beberapa kepala mengangguk. "Untuk kiosnya bagaimana Pak Ustadz?" tanya Kang Ridwan dari barisan belakang. Ustadz Rahmat menjawab dengan tenang. "Kios tetap berjalan. Pengelolaannya kita serahkan kepada warga secara bergotong royong. Pendapatannya digunakan untuk kebutuhan anak-anak yatim dan fakir miskin di desa ini. Pak Jainul tidak meninggalkan ahli waris, jadi tidak ada pihak lain yang perlu kita libatkan." Ruangan itu tidak ramai dengan perdebatan. Kesepakatan dicapai lebih cepat dari yang dibayangkan, karena tidak ada yang merasa perlu dipersulit sesuatu yang sudah jelas arahnya. Pembongkaran rumah Pak Jainul dimulai beberapa hari setelah pertemuan itu. Warga datang dengan sukarela membawa peralatan masing-masing. Ada yang membawa linggis, ada yang membawa gerobak untuk mengangkut puing, ada yang membawa bekal makanan untuk dibagikan ke semua yang bekerja. Tidak ada upah yang dijanjikan, tidak ada yang meminta imbalan. Hasan yang ikut bekerja dari pagi berdiri sebentar di dekat bekas pondasi bagian belakang rumah, tempat yang dulu disebut-sebut sebagai lokasi pemakaman bayi Pak Jainul. Tanah di sana sudah dipindahkan ke pemakaman umum atas inisiatif Ustadz Rahmat, sebelum pembongkaran dimulai dengan prosesi yang sederhana tapi layak. "Sudah dipindahkan kemarin," kata Pak Jono yang berdiri di belakang Hasan, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan pemuda itu. Hasan mengangguk pelan. "Semoga tenang di sana." Pak Jono tidak menjawab, hanya menepuk bahu Hasan sekali sebelum berjalan kembali ke area pembongkaran yang masih ramai. Pembangunan masjid dan madrasah berjalan dengan kecepatan yang membuat beberapa warga sendiri merasa kagum. Bukan karena ada dana besar yang turun sekaligus, melainkan karena tidak pernah ada hari di mana lokasi pembangunan ini sepi dari orang yang datang membantu. Pedagang bahan bangunan dari desa tetangga bahkan menawarkan harga khusus setelah mendengar untuk apa bangunan itu diperuntukkan. Kios sembako Pak Jainul di Pasar Legi tetap buka, dikelola secara bergantian oleh beberapa warga yang ditunjuk dalam pertemuan. Dengan pembukuan yang dicatat rapi oleh istri Pak Jono, setiap bulan hasil bersih dari kios itu dibagi
dan disalurkan kepada daftar penerima yang sudah disusun oleh Ustadz Rahmat bersama beberapa tokoh desa. Bu Sarmi yang tetap menjadi pelanggan setia kios itu suatu pagi berkata kepada warga yang bertugas menjaga kios sambil meletakkan uang belanjaannya di meja kasir. "Rasanya tidak banyak yang berubah di sini, masih ramai, harganya masih sama." Warga yang menjaga kios itu tersenyum. "Memang tidak kami ubah, Bu. Pak Jainul dulu bilang, harga murah supaya tetangga tidak berat. Kami lanjutkan saja." Bu Sarmi mengangguk pelan, mengambil belanjaannya, lalu berjalan keluar dengan langkah yang sedikit lebih lambat dari biasanya. Seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu yang belum selesai ia mengerti sepenuhnya. Di ujung lorong pasar dari arah lahan bekas rumah Pak Zainul yang kini sudah berdiri pondasi masjid setinggi lutut, suara adzan asar mulai terdengar mengalun dari masjid desa sebelah, memenuhi udara sore yang mulai sejuk. Dan tidak ada seorang pun di desa Waru yang melewatkan panggilan itu tanpa berhenti sejenak. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.